kalau orang kena kusta itu menjadi najis, harus ada persembahan ini. Kalau ibu perempuan itu datang bulan menjadi najis, harus ada ini. Persembahan dan macam-macam. Mimpi basah itu begitu menyentuh mayat menjadi, semua aturan-aturan ada di sana. Untuk apa? Untuk menjaga supaya kekudusan umat tetap terjaga karena Allah ada di tengah-tengah. Jadi begitu persisnya bangsa Israel itu mengatur untuk menghormati Allah. Dan betapa sembrononya wae dewi. Tidak memperhatikan nompo Gusti Yesus salira dalem. Amin. Ya kalau seandainya jangan-jangan ya bakal karuan bar musuh-musuh. Nah ini. Jadi orang Israel sangat menghargai kekudusan Allah. Karena keyakinan kalau kekudusan itu bertemu dengan yang tidak kudus diri kita, itu akan terjadi sebuah. Baik, nah, ini kitab Imamat, misalnya isinya ya seperti itu. Sesudah kitab Imamat yang ada adalah kitab Bilangan. Coba lihat bab 1 ayat 1 isinya apa? Bab 1 ayat 1 itu Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun dalam kemah pertemuan. Dari kemah pertemuan lagi toh? Tapi lanjut dari kemah pertemuan, saya ini sudah punya kos-kosan sudah ada di sana, tidak layapan itu loh, sudah tinggal. Nah ini kemudian ada penghitungan laskar toh, menghitung laskar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mari kita lihat langsung pada bab 10. Coba dilihat bab 10 kitab Bilangan ayat 11 dan 12. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan, naiklah awan itu dari atas kemah suci. Lalu ayat 12, berangkatlah orang Israel. Berangkat kemana? Nah itu tanah terjanji itu. Di sini mulai berangkat setelah tadi rodo suwe di Gurun Sinai ya, ada perjanjian macam-macam dan seterusnya, bikin kemah dan macam-macam. Sekarang tiba waktunya untuk berangkat ke tanah terjanji. Tuh, di situ sebetulnya mulainya. Dengan cara bagaimana ya tadi? Berangkatnya itu dengan model formasi perang, karena di sini dikatakan itu menghitung laskar Israel. Jadi berangkatnya itu perang, model perang. Kenapa perang? Ya karena tanah yang dimasuki itu tanah yang sudah disertifikasi oleh Konglia itu. Seperti itu. Ya, oke. Ayat 15 ini tadi sudah kita lihat. Kemudian ini yang penting di sini. Bilangan 13 dan 14 itu orang Israel memberontak, disuruh perang tidak mau. Karena disuruh perang tidak maulah, maka Israel itu harus berkeliling selama 40 tahun. Kalau seandainya dulu itu disuruh perang mau, nggak ada cerita di padang gurun 40 tahun, langsung masuk. Tapi karena ada itu dihukum keliling hubung raja itu seperti itu selama 40 tahun. Itu sebetulnya. Kita bilangan diakhiri di mana? Coba dilihat ini bilangan 34 yang 13. Itu adalah akhir kitab bilangan. Ayat 13. Bukan memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kami sebagai milik Saka. Di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Sudah masuk tanah terjanji belum?
Belum, itu ada di ambang pintu. Di ambang pintu tanah terjanji. Ya, cerita bangsa Israel berjalannya sampai di situ sebetulnya. Karena kitab Ulangan itu sebetulnya tidak lain tidak bukan itu khotbah Musa pada hari terakhir di situ, di Gunung Nebo itu. Sudah itu terakhir mati, selesai. Masih belum sampai ke dalam tanah janji. Jadi janji kepada Abraham itu kita sudah bisa melihat bagaimana janji keturunan itu dengan dinamika untuk sampai kepada pemenuhannya. Kemudian janji mengenai tanah itu juga dinamikanya macam-macam hal itu, seperti itu. Sampai pada akhir Pentatekh itu masih belum. Nanti akan masuk pada zaman Yosua. Dan justru menarik di situ kenapa berhenti di situ. Jadi Pentatekh itu rupanya janjinya masih belum terpenuhi. Dan ini membuka kemungkinan untuk sesuatu yang lain. Bahwa pemenuhannya itu mungkin bukan soal pemenuhan secara material, tetapi secara rohani juga. Dan ini nanti yang akan diceritakan dalam kitab Yosua dan seterusnya. Baik. Nah, Ulangan buku sendiri merupakan khotbah Musa sehari sebelum wafatnya. Dan tidak pindah kemana-mana itu. Israel hanya angu-angu saja dekat Yeriko mau masuk tanah terjanji, tapi belum. Nanti yang membawa Israel masuk tanah terjanji adalah pengganti Musa, yaitu Yosua. Nah, Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, cerita perjalanan dari Adam sampai Musa ya begitu. Musa akhirnya mati dalam dalam Ulangan 34. Israel yang dipimpinnya masih berada di tanah terjanji, belum masuk tanah terjanji, mendekati tanah terjanji. Ya. Janji belum selesai, Israel masih di tanah Moab, di ambang pintu masuk Yeriko. Nah, Bapak Ibu, itu adalah cerita umum perjalanan bagaimana janji Allah kepada Abraham itu dipenuhi dengan segala dinamika. Ya. Tetapi nanti di dalam detil-detilnya itu tetap ada cerita-cerita, episode-episode yang juga bermakna sebagai kesaksian akan karya Allah di dalam. Nah, saya berhenti di sini. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Saya sudah mencoba memaparkan bagaimana perjalanan dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan isinya seperti itu. Nanti silakan Bapak Ibu membaca sendiri lagi. Dengan tuntunan ini mudah-mudahan kita bisa lebih mendalam dengan catatan-catatan. Ingat tadi bagaimana kita membaca itu. Bacalah dengan teliti. Baca dengan teliti itu pasti akan. Godaan paling besar itu sudah rumongso ngerti. Pitakonannya belum disampaikan sudah tahu jawabannya. Ibaratnya kita adalah seperti itu. Kalau seperti itu kita akan kehilangan mutiara-mutiara yang berharga. Karena mutiara itu muncul ketika saya bernegosiasi dengan teks. Dan jangan ada yang sudah simpanan kita itu sudah banyak. Tapi kalau ini yang dipakai nanti ngetuni harus mengakui terus gitu. Ngerti ini harus mengakui. Tapi kalau seandainya kita mencoba dengan hati terbuka membiarkan teks ngomong berbicara apa adanya, lalu akan muncul kekayaan teks yang luar biasa. Itu kekayaan. Baik, terima kasih. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan sampai beberapa waktu yang. Ya, silakan, monggo. Membaca kitab suci juga masih agak jarang, jadi masih sangat junior ya di sini Om. Cuman ini untuk janji Allah tadi yang satu keturunan dan tanah ya, mungkin yang agak menggelitik di pikiran saya tentang tanah. Kalau untuk keturunan kan pribadi, maksudnya istrinya mandul itu urusan pribadi. Cuman kalau tanah itu kan melibatkan pihak lain. Rumongso saya ya, ini misalkan saya disuruh itu diambil itu tanah di situ itu kan milik orang lain. Apa itu enggak? Kalau sekarang kan kita nggak boleh ya, itu bukan haknya, nggak
benak pikiran saya itu sebenarnya maksudnya seperti apa Romo? Mungkin bisa diberikan pencerahan, matur nuwun. Matur nuwun Romo. Saya memang setuju sekali bahwa yang disampaikan Romo tadi bahwa antara sains dan iman itu tidak bisa disambungkan, karena sesuai dengan pengalaman saya, sewaktu saya SMP, saya ingat sekali saya membaca buku tentang UFO. Di sana disampaikan bahwa UFO dan penumpangnya itu pernah datang ke dunia, datang ke bumi, dan itu dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada di Alkitab. Jadi Musa itu waktu dipanggil Allah, yang diperintahkan oleh Allah untuk melepas kasurnya kalau saya tidak salah, itu nanti kalau supaya tidak ketrum Romo. Jadi kalau coba itu, terus kemudian kitab Yeskiel itu disampaikan bahwa penglihatan Yeskiel yang mengatakan bahwa dia melihat kereta Allah itu dia sebenarnya di sebuah hanggar pesawat. Saya percaya itu Romo waktu itu, tapi saat saya kuliah pun saya masih bertanya pada Romo mahasiswa saya, apa betul loh banjir waktu Nabi Nuh itu sebenarnya terjadi pada saat es mencair, zaman es mencair. Dan Romo pun mengatakan bahwa orang iso mas dari sisi digaduknya nggak bisa nyambung itu. Dan memang betul bahwa itu membutuhkan suatu perjalanan, bahwa kita sudah memahami bahwa Alkitab itu bukan sejarah, tetapi kalau itu tidak ada nilai kebenarannya pun saya tidak percaya, karena perjanjian lama dan perjanjian baru itu saling mengenapi. Jadi perjanjian lama dikenapi di perjanjian baru. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang mengartisasi perjanjian lama itu siapa nih Romo? Karena saya pernah membaca atau mendengar yang menulis itu orang-orang yang terpilih, maksudnya tidak orang biasa, dan penyalinannya pun juga 99% sama gitu. Betul. Yang pertama tadi pertanyaannya ya memang itu seperti sekarang nanti kalau kita mengakui juga bahwa kita adalah orang-orang yang menerima janji Abraham, ya, kita tahu kita itu apakah kita keturunan Abraham? Menurut darah? Bukan kan? Jadi kita harus melihatnya juga dalam konteks seperti itu. Kalau kita sebagai pewaris janji Abraham bukan dalam arti keturunan darah, maka janji mengenai tanah juga tidak harus diartikan secara harfiah. Nantilah yang akan kita bicarakan pada perjanjian baru dan seterusnya, di mana tanah itu lalu tidak lagi diartikan sebagai tanah di Palestina sana, tetapi tanah surgawi yang ada di mana itu di surga. Yang mengenai apa tadi, mengenai ilmu pengetahuan, mari kita sekali lagi menyadari bahwa tulisan-tulisan kitab suci itu adalah kesaksian, dan kesaksian seperti ini itu kesaksian dari orang yang menulis sekian ribu tahun yang lalu dalam konteks yang waktu itu yang nggak banyak tahu dibandingkan kita sekarang. Mereka pasti tidak akan berbicara, tidak mau berbicara mengenai ilmu pengetahuan pasti karena nggak tahu. Yang mau katakan, yang mereka katakan adalah ini adalah kesaksian saya tentang Allah yang. Nah, ini hati-hati kalau kita mau mencoba mengaitkan dengan ilmu pengetahuan. Biarlah ilmu pengetahuan jalan sendiri, iman itu juga jalan sendiri. Dua-duanya karya Allah, tetapi tidak perlu ini nanti akan itu akan terus muncul seperti itu. Ya, penulis-penulis kitab suci ya sudah kita tidak bisa lagi. Untuk khususnya untuk perjanjian lama kita menerimanya itu sebagai warisan dari orang-orang Yahudi. Jadi bukan gereja yang mengkanonisasi itu, tetapi itu kita terima sebagai warisan religius dari orang-orang Yahudi. Begitu. Baik, kalau ada pertanyaan lain silahkan.
Maaf ya Pak, menanggapi Bapak yang Juitan tadi itu tentang Alkitab dengan limosain. Sebenarnya Alkitab itu adalah sumber sains itu sendiri. Saya termasuk orang yang suka dengan sains, dan saya membaca dalam Alkitab itu terdapat banyak sekali limosain. Dan Alkitab sendiri itu limosain itu sendiri. Karena apa? Sains yang ada di zaman sekarang ini itu sebenarnya juga bersumber dari Alkitab. Banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang itu banyak sekali ayat sains itu bersumber dari Alkitab. Ayat pertama saja itu sudah menceritakan tentang sains. Juga ada banyak yang lainnya. Jadi saya sedikit mempunyai pandangan para ilmuwan atau mungkin orang yang merasa berilmu itu mengatakan Alkitab itu suatu cerita atau suatu yang dengan sains itu mulai suatu kebodohan dalam pemikiran mereka, karena mereka itu tidak sanggup mengerti bagaimana cara memahami Alkitab itu. Saya sudah membaca dalam Alkitab banyak sekali ayat-ayat Alkitab itu menyatakan ilmu sains. Contohnya pada Yesaya ada beberapa ayat yang menyatakan tentang sirkulasi hujan, juga tentang penciptaan. Di situ penciptaan itu kan di ayat pertama kan mengisahkan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari ayat itu saja kita sudah tahu bahwa dunia ini tuh ada pencipta, ada yang tercipta, dan apa saja yang tercipta. Itu saja. Dan yang kedua, maaf ini sedikit ya berbagi saja. Maaf. Saya ingin bertanya pada Romo. Allah dalam penciptaan dia mengatakan kita itu siapa? Marilah kita ciptakan manusia. Kita bukan aku, karena dia kan tunggal. Yang kedua, kata Allah yang saat ini menjadi perdebatan antara pihak sana dengan pihak kita. Kata Allah itu maksudnya apa? Itu nama diri atau gelar? Karena itu saya melihat di YouTube itu para apologet itu sering berdebat. Kata Allah itu miliknya umat tetangga atau kata Allah itu memang sesuatu kata yang netral atau itu suatu benar. Jadi bukan nama diri. Itu saja. Terima kasih. Ya, Allah itu pertama soal apa ilmu pengetahuan yang saya monggo lah terserah saja, tidak mau sifat seperti itu. Bisa saja dicari-cari seperti itu ya. Yang kedua itu soal kita. Cari saja di dalam Alkitab berapa kali kata kita itu dipakai Allah. Nah dari situ kita akan kelihatan kalau biasanya digunakan kata aku, gitu ya, lalu digunakan kata kita, itu kan kekecualian, gitu. Kalau kecualian ada maksudnya, cari aja itu, baca teks itu, yang ada kitanya itu di mana saja cari di situ. Tidak banyak kok. Yang terakhir, apakah Allah itu debat seperti itu? Allah itu ada di dalam bahasa Indonesia, sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, jadi mungkin di Malaysia sana menjadi masalah diklaim seperti itu, tapi itu lembaga kita sudah jelas menggunakan bahasa Melayu Allah itu, atau Allah itu sudah menjadi bahasa Melayu sudah sejak zaman ratusan tahun. Terjemahan kitab suci kita sudah menggunakan kata Allah. Allah itu nama diri atau bukan? Nama dirinya kalau kita melihat itu ya Yahweh itu adalah nama diri Allah Israel. Yahweh itu kan ejaan atau saya Yahweh itu kan tidak bisa dibaca sama ditulis. Ya bisa saja dibaca. Tapi itu kan bermakna semua. Yang benar membaca bagaimana? Yahweh, Yehova atau yang lainnya? Bahasa Ibrani itu memang tidak ada konsonan, tidak ada vokalnya. Ya, bahasa Ibrani itu seperti kita menulis SMS gitu, menulis WA yang singkat menemui seperti itu. Ini mereka itu tidak ada masalah sebetulnya untuk melafalkan kata Yahweh. Ya, Yahweh itu sebenarnya salah satu kesepakatan saja bahwa mungkin itu disebut sebagai Yahweh. Ya itu karena itu orang Israel mau menghormati, tidak mau mengatakan seperti itu.
Itu memang cara mereka seperti itu. Ya. Maka disebut Adonai. Artinya apa? Adonai itu Tuhan, kan begitu ya. Nah kalau vokalnya Adonai itu dimasukkan ke dalam YHWH jadinya apa? Yahova. Jadi Yahova itu sebetulnya bukan lafal yang benar karena vokalnya itu vokal Adonai. Begitulah ya. Jadi bukan vokal, kita sebetulnya tidak tahu pasti, tapi banyak orang kesepakatan mengatakan itu Yahweh. Benar atau tidak nanti kalau sudah silakan. Tapi Yehova pasti salah. Terima kasih. Yang pertama, kenapa gereja Katolik, gereja kita tidak memperkenalkan nama atau istilahnya mempopulerkan lah, tidak bisa meminjam kata itu nama Allah dengan tadi Yahweh, Yehova atau Adonai seperti itu. Yang tentu saja kalau diambilkan dari bahasa asalnya memang seperti itu. Kenapa gereja kita mencoba untuk mempopulerkan atau mengistilahkan itu? Lebih ke arah pada dituliskan bahwa Tuhan Allah atau mungkin sebutan lebih namanya Allah atau Tuhan saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari proses keluaran bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, dalam proses perjalanan ada semacam bukti kehadiran Allah di sana sebelum kemah suci ada, berupa tiang Allah dan tiang api yang melindungi dan memimpin perjalanan Israel di situ. Tetapi pada saat itu belum ada aturan atau Tuhan belum memberikan aturan untuk menjaga kekudusan. Padahal manifestasi Allah sudah ada di situ, manifestasi Tuhan sudah ada di situ dalam bentuk tiang awan dan tiang api pada malam hari, tiang awan pada pagi siang hari. Apakah ada memang khusus bahwa memang semacam pernyataan Allah secara resmi ya di kemah ini baru kamu harus jaga kekudusan, tetapi ketika proses perjalanan Allah belum menyatakan pernyataannya itu. Baik, yang pertama, kenapa gereja Katolik? Ya sebetulnya sederhana saja ya. Orang Yahudi itu kan seperti misalkan tidak mengucapkan kata Yahweh Adonai. Tuhan Yesus saja tidak pernah mengucapkan kata itu. Maka saya kira wajar kalau kita orang-orang Kristen itu juga tidak mengucapkan seperti itu, Yesus benar. Ya, menjaga kekudusan itu sebetulnya juga menjaga kekudusan nama Allah dan tidak mengucapkan seperti itu. Mengapa demikian? Tuhan Allah seperti itu. Yang kedua, saya kira jelas di dalam kitab suci itu jelas bahwa pembicaraan mengenai jagalah kekudusan segala macam itu hanya mulai muncul ketika Yahweh sudah ada di tengah-tengah, yaitu dalam kitab Imamat. Faktanya seperti itu. Dari fakta seperti itu, dari teks seperti itu kita bisa menafsirkan, rupanya kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya ini menuntut juga kekudusan umatnya. Mengenai ketika Yahweh hadir sebagai tiang awan tidak diceritakan apa-apa. Maka saya kira kita tidak bisa membuat tidak bisa kalau nggak ada ceritanya nggak bisa membuat apa-apa. Saya kira begitu. Baik, silakan kalau Mas ada. Oke, monggo silakan. Terima kasih, kalau saya mau menanyakan. Saya kan membaca buku Harian Santa Faustina. Saya kan di Kosan Kelahiran Ilahi. Di situ saya kok mengambil kesimpulan kayaknya itu bagi saya ya, buku Harian Santa Faustina itu kitab suci yang kedua karena udah saya pahami gitu loh Romo. Kalau kitab suci kan memang urut, tapi saya juga baca kitab suci Romo. Jadi saya merasa ada hubungannya.
Terima kasih. Ya, teman, kitab suci itu ditulis zaman jauh lebih kuno dibanding Santa Faustina. Maka bahasa pandangan-pandangannya yang kurang lebih Santa Faustina masih kita kenal, ya tidak terlalu jauh. Gitu. Tapi dari dunia kitab suci itu dunia yang cukup asing bagi kita. Makanya tidak mengherankan kalau tulisan Santa Faustina bisa lebih paham, lebih mudah dipahami. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu atas semoga apa yang saya sampaikan memberi sesuatu. Moga kalau ada yang mungkin terakhir, ya, moga Bu. Romo, saya cuma mau tanya, kalau yang dikorbankan Abraham dalam Alkitab itu kok Ishak, tapi kalau di agama tetangga kok Ismail, itu penjelasannya bagaimana? Hanya itu. Saya tidak bisa menjelaskan. Ya di dalam Alkitab kita Ishak ya wis tapi kita terima itu. Nah, mungkin yang lain ya seperti itu ya semoga ya gimana lagi argumentasinya seperti apa kita juga tidak tahu. Memang kalau mau dicoba dicari ya mesti ada tapi timbangannya rame habis. Ini keyakinan masing-masing. Kalau kita melihat di dalam Alkitab yang menjadi pegangan kesaksian kita, yang dikorbankan itu bisa, ya. Tapi kan kalau Gus Dur nanti koin foto-foto Ismail dan foto-foto Rani Korban mulai habis. Yang dikorbankan kambing. Iya, nanti ya. Makasih. Ya baik. Matur nuwun, sampai bertemu lagi nanti. Terima kasih Romo. Sampai lupa aja karena Romo mau pulang susu. Jadi ada 4 pertanyaan yang bisa dijawab, nanti dapat buku seperti biasa Bapak Ibu. Romo mau memberikan pertanyaan. Oh, jadi saya nggak akan memberikan pertanyaan. Ada 4. Kalau bisa silahkan menjawab ya. Acung dan menjawab. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan, kitab suci menurut Gereja Katolik adalah monggo Bapak yang baju coklat ini. Ada 46, 39 perjanjian lama, 7 Deuterokanonika, 27 perjanjian baru. Gimana Romo? Belum? Siapa yang tadi bingung lagi? Ya, saya ulangi ya. Jangan ngacung dulu. Kitab suci menurut Gereja Katolik adalah oh bukan saja Mas Baca. Oh sudah cukup malu toh. Adalah kesaksian tentang Allah yang menyatakan diri di dalam sejarah. Ambil bukunya atau saya kesini lagi Bu? Sana sini gak apa-apa. Monggo, pilih langsung aja. Sing tipis gak apa-apa, saya kanan juga gak apa-apa. Kira-kira yang belum punya aja. Yang kedua, tadi kan sudah baca kitab Yeremia nih. Apa arti dari kitab Yeremia bab 1 ayat 9 sampai 10 tadi? Yeremia yang ayat 9, untuk Yeremia ayat 9 mengutus Yeremia untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang untuk ayat ke-10 merupakan tugas seorang nabi yang pertama untuk menegur dan kedua menghibur bangsa Israel. Ya, Pak, diambil sendiri. Ini. Yang ketiga. Tadi belum disebutkan, tapi ini sering keluar. Apa arti dari kata Musa?
gampang. Ditarik atau diambil dari air? Diambil dari air. Dipilih Pak. Yang terakhir. Ini tadi juga belum bisa dipilih aja. Bingung. Ya. Yang terakhir, apa alasan Yakub diberi nama Israel? Mati aja. Apa? Tinggal satu. Apa arti nama Yakub diberi nama Israel? Sama. Kalau tidak salah, karena dia telah bergumul melawan Tuhan. Turun. Baik Romo Indra, terima kasih atas waktunya. Mengingatkan tanggal 21 September kita akan bertemu lagi dengan Romo Indra. Kita akan membahas tentang kitab sejarah. Untuk bulan Agustus kita akan ketemu lagi dengan nanti kita bahas kristologi dengan Romo Subali. Mohon menyiapkan waktunya. Subali. Baik, sebelum ini ditutup dengan doa. Oh enggak ada. Wah, ya tugas doa malah sudah tidak aja. Baik, kita tutup dengan doa saya pimpin, nanti ditutup berkat dari Romo Indra. Mari kita serahkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami ucap syukur kepadamu karena kami boleh berkumpul di tempat ini untuk belajar bersama tentang kitab Taurat. Tuhan, terima kasih atas semua anugerah-Mu, atas bimbingan-Mu melalui Romo Indra. Semoga kami semakin mendalami dan mau membaca dalam kitab suci kami. Tuhan, ini kami akan pulang, berkatilah kami saya perjalanan pulang. Semoga tidak ada hal apapun dalam perjalanan kami. Berkati pula perjalanan pulang dari Romo Indra, sekiranya menjaga Romo Indra sampai ke tempat tujuannya. Tuhan, kami serahkan doa kami, harapan kami, sudah dibayarkan hari ini dan semoga dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami. Amin. Mohon berkat dari Roh Kudus. Tuhan bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, khususnya istirahat malam hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Matur nuwun.